Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah akhlak tasawuf, yakni Bapak Fakih Ali Syariati LCMSI, beserta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke zaman yang terang benderang dan penuh cahaya. Perkenalkan, nama saya Fariza Andini dari program studi akuntansi syariah Institut Agama Islam Negeri Madura. Di video kali ini saya akan memberikan pemaparan dan penjelasan mengenai tasawuf sunni, tasawuf falsafi, dan tasawuf syi'i. Yang pertama, tasawuf sunni. Tasawuf sunni merupakan bentuk tasawuf yang memagari dirinya dengan Al-Quran dan Al-Hadis secara ketat. Maksudnya di sini, para pengamal tasawuf ini berusaha menjauhkan diri dari hal-hal yang bersifat keduniaan yang dapat mengganggu khusyukannya dalam beribadah. Tasawuf sunni mengakui kedekatan manusia dengan Tuhan, hanya saja masih dalam batas-batas syariat yang tetap membedakan antara manusia dengan Tuhan. Lalu, mengapa teori ini bisa lahir? Atau apa penyebabnya? Jadi penyebabnya ialah pada waktu itu sebagian dari kaum sufi mengakui kebersatuan manusia dengan Tuhan, di mana teori ini dapat melahirkan panteisme, sehingga teori ini ditolak oleh kaum sunni dengan alasan manusia adalah manusia, Tuhan adalah Tuhan, di mana keduanya tidak dapat dan tidak mungkin untuk disatukan. Lalu siapa saja tokoh-tokoh tasawuf sunni? Yang pertama yakni Hasan al-Bashri. Ajaran Hasan al-Bashri yakni zuhud, al-khauf, dan raja. Zuhud sendiri artinya menjauhi diri dari keduniaan, sedangkan al-khauf dan raja yakni merasa takut dengan siksa Allah terhadap dosa yang dilakukan serta menyadari kekurangsempurnaannya. Tokoh yang kedua yakni al-Muhasyibi. Al-Muhasyibi banyak mengkaji dan mengajarkan muhasabah, zuhud, kedahsyatan maut, dan kemurnian cinta ketuhanan. Tokoh yang ketiga yakni Al-Ghazali. Al-Ghazali memiliki maqamat yang isinya membahas perihal taubat, zuhud, tawakal, dan ma'rifah. Tokoh yang keempat yakni Rabi'ah al-Adawiyah. Cinta murni kepada Tuhan merupakan puncak ajaran Rabi'ah al-Adawiyah yang dituangkan melalui syair-syairnya. Seperti kata-katanya, cintaku kepada Allah telah menutup hatiku untuk mencintai selain Dia. Bahkan sewaktu ia ditanyai tentang cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia menjawab, sebenarnya aku sangat mencintai Rasulullah. Namun kecintaanku kepada Allah telah melupakanku untuk mencintai siapa saja selain Dia. Tokoh yang kelima yakni Zunnun al-Mishri. Ajarannya memberi petunjuk arah jalan menuju kedekatan dengan Allah sesuai dengan pandangan Syufi. Yang kedua setelah tasawuf sunni yakni tasawuf falsafi. Apa itu tasawuf falsafi? Tasawuf falsafi merupakan bentuk tasawuf yang merupakan penggabungan antara visi yang mistik dan visi yang rasional. Tasawuf falsafi merupakan hasil pemikiran para tokoh yang diungkapkan menggunakan bahasa yang filosofis. Namun tasawuf falsafi tidak bisa dikatakan sebagai tasawuf yang murni karena tasawuf ini hanya menggunakan pendekatan pikiran dan rasio. Juga tasawuf ini tidak bisa dikatakan sebagai filsafat yang seutuhnya karena hanya didasarkan pada rasa. Dengan kata lain, tasawuf ini merupakan penggabungan antara rasa dan rasio. Seperti pada penjelasan sebelumnya, di mana salah satu tokoh falsafi, yakni Ibnu Arabi dan Al-Jilli yang memandang kebersatuan manusia dengan Tuhan, di mana teori ini ditolak oleh kaum Sunni dengan alasan ada batasan antara manusia dengan Tuhan, sehingga teori ini menjadi kelemahan tasawuf falsafi. Kemudian tokoh tasawuf falsafi, seperti penjelasan barusan, yang pertama Ibnu Arabi, di mana ajarannya yakni kesatuan wujud. Intinya wujud dari semua makhluk itu adalah satu, yaitu wujud dari Khaliknya. Yang kedua Al-Jilli. Ajaran Al-Jilli yakni insan kamil atau manusia sempurna sebagai wujud dari Tuhan yang diumpamakan bagai cermin. Dan yang ketiga yakni Ibnu Sab'in. Ajaran Ibnu Sab'in yaitu kesatuan mutlak adalah ajaran pemahaman tentang wujud itu hanya satu, yaitu wujud Tuhan.
Menurut Ibnu Sab'in, logika ini menggunakan penalaran ketuhanan atau ilahi. Pemikiran ini yang membuat manusia melihat dan mendengar sesuatu yang baru, yang belum pernah dilihat dan didengar sekalipun. Yang ketiga atau yang terakhir yakni tasawuf Syi'i. Tasawuf Syi'i disebut juga dengan tasawuf Syiah. Ajarannya adalah pemuliaan kepada imam secara berlebihan, bahkan tidak sedikit dari mereka yang menuhankan imam. Ini merupakan perbedaan yang kontras dengan tasawuf yang lainnya. Dan juga ada yang mengatakan bahwa tasawuf Syi'i ini hampir sama dengan tasawuf falsafi, karena hampir ada kemiripan teori dari dua tasawuf tersebut. Hubungan tasawuf Sunni, falsafi, dan Syi'i. Yang pertama, hubungan tasawuf Sunni dengan Syi'i. Pada masanya, Sunni dengan Syi'i merupakan aliran tasawuf yang saling bertolak belakang dalam kecintaannya kepada Ali bin Abi Thalib karena keruhaniannya yang unggul. Di mana Syi'i karena kecintaannya yang berlebihan kepada Ali bin Abi Thalib sehingga membatalkan kekhalifahan khalifah sebelum Ali bin Abi Thalib, bahkan mengkafirkan mereka. Sedangkan kaum Sunni yang tidak mengurangi kecintaan kepada Ali bin Abi Thalib tetap menganggap kekhalifahan khalifah sebelum Ali bin Abi Thalib, karena menurut Sunni masalah kekhalifahan adalah masalah yang biasa, yakni khalifah hanyalah administrator. Meskipun ada keunggulan dalam keruhaniannya, itu bukan merupakan syarat jabatan khalifah. Dua, hubungan antara tasawuf falsafi dan tasawuf Syi'i. Kedua tasawuf ini memiliki kesamaan khususnya dalam persoalan khutbah dan abdal. Syi'i memiliki pandangan ketuhanan imam-imam mereka, di mana tasawuf falsafi merupakan tasawuf yang mengarah pada teori-teori perilaku dan teori-teori yang rumit dan memerlukan pemahaman yang lebih mendalam, sehingga kedua tasawuf ini memiliki sedikit persamaan. Demikianlah pemaparan dan penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya paparkan barusan dapat dipahami dan dapat dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.